Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsalahu basyira wa nadhira. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum falyasum faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Kembali kita bisa berjumpa dalam acara Tausiah Ramadan sebagai sarana mengisi kegiatan bulan suci Ramadan di dalam dakwah Islamiyah. Kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan sedikit kami akan menyampaikan tentang beberapa keutamaan di dalam kita belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran. Sebagai dasar, orang Islam apabila ingin sempurna di dalam beribadah kepada Allah, orang Islam apabila ingin baik di dalam beragama, maka hendaknya pertama pelajari Al-Quran. Kalau kita mau membaca Al-Quran sementara kita tidak pernah belajar Al-Quran, tentunya hasil yang akan didapat berbeda dengan cara kita membaca dengan belajar. Hari ini kita lihat banyak di antara saudara-saudara kita yang cara belajar Al-Qur'annya instan. Dalam arti instan itu langsung siap saji, siap baca. Padahal di dalam Al-Qur'an itu sendiri ada ilmu untuk membaca Al-Qur'an, yaitu ilmu tajwid. Juga ada makharijul huruf. Setidak-tidaknya sebagai awal pembelajaran kita Al-Quran, agar kita membacanya benar sesuai dengan tuntunan membaca, maka kenali dulu ilmunya. Karena di dalam membaca Al-Quran banyak sekali terdapat ilmu-ilmu untuk bisa menjadikan sempurna di dalam bacaan Al-Quran kita. Karena apa? Al-Quran itu sendiri adalah kalam Allah yang diturunkan kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril pada waktu-waktu tertentu, dan diturunkan secara mutawatir sekaligus al-muta'abbad bitilawatih, sekaligus juga dianggap sebagai ibadah yang berpahala besar di dalam membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu sendiri merupakan ibadah yang luar biasa. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu semuanya berisi daripada firman-firman Allah. Jadi Al-Quran adalah kalamullah munazzahun ngangkuli harfin wa aswatin. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang suci dari huruf, suci dari suara.
Walakinallaha anzalaha ala ba'di rusulihi bi alfazin hadisah. Akan tetapi Allah menurunkan Al-Quran terhadap sebagian para utusannya menggunakan bi alfazin hadisah, menggunakan lafal-lafal yang baru, yang mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipahami. Bagaimana kita bisa mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran apabila pertama kita tidak belajar, tidak membacanya? Bagaimana kita bisa mengamalkannya? Nah, tentunya di dalam rangka kita mendapatkan fadilah bulan suci Ramadan ini, membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah unggulan yang ada dalam bulan suci Ramadan ini. Secara umum Rasulullah pernah menyampaikan begini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi orang-orang yang mau membacanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Jadi orang-orang yang terbiasa dengan membaca Al-Quran, yang hari-harinya diisi dengan bacaan Al-Quran, bahkan rumahnya, tempat tinggalnya dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, maka dialah orang-orang yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran itu sendiri. Karena Rasulullah mengatakannya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Para ulama memberikan penjelasan di sini sebagai tahapan awal. Sebagai tahapan awal kita berpahala di dalam membaca. Maksudnya tahapan awal karena dalam hadis itu perintahnya hanya iqra'u, iqra', bacalah. Di sana tidak diperintahkan oleh Rasul untuk mengerti artinya juga belum disampaikan, memahami muradnya atau tafsirnya juga belum. Dan di sini adalah perintah yang dasar. Perintah dasar artinya perintah untuk kita belajar membaca dulu. Kalau kita sudah bisa membacanya dengan sempurna, dengan baik, maka Al-Quran akan menolong kita. Karena apa? Kita takut. Sebagai seorang muslim mestinya kita takut, karena Rasulullah pernah bersabda, Rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Ini banyak orang bisa baca Al-Quran, banyak orang sering membaca Al-Quran, tapi wal Qur'anu yal'anu, tapi justru Al-Quran melaknatnya. Bukan mensyafaatinya, tapi justru malah melaknatnya. Mengapa demikian? Karena dia di dalam membacanya tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh para ulama ahli qira', ahli Quran, sehingga cara membacanya salah. Padahal yang harus kita ketahui, ketika kita salah membaca dalam Al-Quran, satu huruf kurang tanda saja bisa bermakna yang berbeda, bisa bermakna berbeda. Maka dari itu pelajarilah Al-Quran dengan sebaik mungkin, datangilah orang-orang yang mahir dalam Al-Quran, sehingga nanti kita menjadi orang yang sempurna di dalam membaca Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, unggulan pertama orang yang membaca Al-Quran adalah fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pertolongan Al-Quran. Yang kedua, di dalam membaca, meskipun kita belum mengetahui makna dan tafsirannya, tetap dipandang sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa hadis ini menyuruh kita iqra', membaca. Jadi walam ya'mur huna ay ya'rifa bit tafsir wal makna. Di situ belum diperintah kita untuk tahu tafsirnya atau maknanya, sementara kita diperintah. Maka dari itu usahakan ketika kita sudah bisa membaca dengan baik, pelajari artinya, pelajari tafsirnya, sehingga nanti kita bisa memahami Al-Quran.
dan bisa memfatwakannya kepada yang lain dengan benar. Kalau nanti kita sudah menyampaikan Al-Quran, memfatwakan isi kandungan Al-Quran, sementara pemahamannya masih sangat kurang, maka Al-Quran akan menyesatkan. Kita jadi orang yang menyesatkan. Kalau sudah sesat kemudian yang mengikuti juga ikut sesat, itu juga menjadi istilah sesat dan menyesatkan. Kalau dalam bahasa santri dikenal dengan dhallu fa'adhallu. Sesat juga menyesatkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu, wahai saudaraku sekalian umat Islam, kaum muslimin wal muslimat, kita kembali teliti lagi Quran kita. Yang ketiga, Rasulullah juga pernah menyampaikan kepada kita, nawwiru manazilakum bis sholati wa tilawatil Quran. Fa innahu nurun wa burhan. Terangilah rumahmu, tempat tinggalmu, dengan sholat, juga dengan membaca Al-Quran. Artinya apa? Rumah, tempat yang di dalamnya sering dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan banyak mendapatkan rahmah Allah, juga barokah. Karena Quran itu sendiri yang kita baca, yang menjadi lantaran, menjadi sebab Allah menurunkan barokahnya, juga menjadikan para penghuninya menjadi tenang. Saudaraku umat Islam yang dimuliakan Allah, perlu saya sampaikan, ada 4 rumah yang oleh Allah selalu dinaungi oleh para malaikat dan dibanjiri dengan kasih sayang Allah, barokah Allah. Pertama, rumah yang di dalamnya ada terdapat kedua orang tua, atau salah satunya bapak ibu kita ada di rumah kita, kemudian mereka kita muliakan, maka disitulah Allah akan menurunkan barokahnya terhadap penghuni rumah itu. Jadi bagi kita, bersyukurlah kepada Allah yang masih punya kedua orang tua atau salah satunya, maka ajaklah beliau ini untuk singgah, untuk menetap di rumah Anda, karena rumah Anda akan menjadi rumah yang sangat indah di hadapan Allah dan akan ditukar dengan surganya Allah ketika di situ rumah panjenengan ada kedua orang tuanya juga dimuliakan. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran adalah rumah-rumah yang oleh Allah akan selalu dinaungi dengan rahmah dan barokahnya, karena penghuninya akan menjadi orang yang tenang, orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, karena semuanya syafaah daripada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalam Allah yang luar biasa, yang apabila kita baca dalam rumah kita, kita akan mendapatkan rahmah Allah, dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, rumah yang selalu mendapatkan naungan dari Allah adalah rumah fihi tatarahumul khalaik, di dalamnya penghuninya saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Artinya tidak pernah ada percekcokan, tidak pernah ada pertengkaran, semuanya hidup rukun dengan damai, karena semuanya syafaat daripada Al-Quran, diisi dengan Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga disebutkan dalam Al-Isra, ada ayat mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khusara. Allah menurunkan Al-Quran selain sebagai petunjuk, selain sebagai rahmah bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran juga bisa menjadi syifa. Al-Quran bisa menjadi penawar sakit, baik sakit jasmani ataupun sakit rohani. Maka kalau kita sudah terbiasa hari-hari kita diisi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, maka insya Allah kita menjadi orang yang hatinya sehat, yang jiwanya sehat, yang raganya juga sehat. Karena kedua-duanya harus kita miliki, sehat jasmani, sehat rohani.
jasmaninya sehat, rohaninya tidak sehat, naudzubillah. Rohaninya sehat, jasmaninya tidak sehat, kurang sempurna. Maka yang indah, yang ideal dalam hidup kita itu ya sehat jasmani rohani. Dan itu insya Allah akan bisa kita laksanakan atau kita lakukan, kita capai manakala hari-hari kita isi dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Kita tidak boleh bosan, tidak boleh kita lengah terhadap Al-Quran. Sesekali apabila kita tidak membaca, kemudian ada orang lain yang membaca, maka dengarkanlah. Itu pun rahmah Al-Quran akan kita dapatkan. Dalam Al-A'raf disebutkan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, perhatikanlah, dengarkan dengan seksama. Bacaan Quran itu insya Allah la'allakum turhamun, kalian semuanya akan mendapatkan rahmahnya Al-Quran. Lah yang paling repot itu kan apabila orang sudah membaca sendiri tidak mau, mendengarkan juga ogah. Ini sudah repot. Kalau orang sudah tidak mau mendengarkan Al-Quran, membaca sendiri juga tidak mau, lah ini susah diajak. Ini. Semoga kita semuanya diberi hidayah oleh Allah dengan Al-Quran sebagai kalam Allah, sebagai kalam qadim Allah, dan kita la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyah. Jadi kita tidak boleh bosan, mendengarkannya pun kita tidak boleh bosan, membaca jangan bosan, mendengarkannya pun juga jangan bosan. Maka orang yang mahir dalam Al-Quran, orang yang pandai indah di dalam baca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah yaumal qiyamah, insyaallah mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang terhormat dari para kekasih-kekasih Allah, semuanya lantaran syafaat Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.